pada hari ini tanggal 30 November 2020. Kegiatan webinar ini diselenggarakan sebagai rangkaian kegiatan ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais yang ke-27, juga atas dukungan dari PT Transfarma Medica Indah. Terima kasih atas dukungannya. Webinar ini akan mengangkat tema mengenai research on cancer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Pratnya Sri Rahayu. Saya bekerja di bidang registrasi kanker di Rumah Sakit Kanker Darmais. Saya akan memperkenalkan dulu 3 narasumber di dalam webinar ini. Yang pertama adalah Dr. Evelina Susana, spesialis patologi anatomi. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Instalasi Pengendali Data Beban Kanker dan Jejaring Kanker Nasional di Rumah Sakit Kanker Darmais. Beliau juga masih aktif sebagai patolog di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan peserta narasumber yang kedua adalah Dr. Grace Shalman, spesialis patologi anatomi. Saat ini beliau menjabat sebagai koordinator data beban kanker nasional di instalasi pengendali data beban kanker dan jejaring kanker nasional. Selain itu juga beliau masih aktif sebagai patolog di Rumah Sakit Kanker Darmais. Dan narasumber yang ketiga, yang terakhir adalah Saudari Julianti Agustina, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Saat ini beliau menjabat sebagai koordinator jejaring kanker nasional di instalasi pengendali data beban kanker dan jejaring kanker nasional di Rumah Sakit Kanker Darmais. Itu adalah 3 narasumber yang akan menjadi pembicara di dalam webinar kali ini. Dr. Grace akan membawakan materi dengan judul Think Data, Think Gold. Kemudian Saudari Julianti akan membawakan topik How Good is Data, Purpose and Uses of Cancer Registry. Dan yang terakhir akan Dr. Evelina sebagai penutup akan berbicara mengenai penetapan cancer research di Indonesia. Untuk kesempatan yang pertama akan diberikan kepada Dr. Grace Shalman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nanti datang Adin. Ya, terima kasih kepada Saudara Anya untuk kesempatan kepada saya. Selamat siang saya ucapkan kepada Profesor, Dokter senior, teman-teman sejawat, dan Bapak Ibu yang telah hadir pada acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah bersedia untuk mengikuti acara hari ini. Saya pada siang hari ini diberikan kesempatan, saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Think Data, Think Gold. Ya, jadi di sini kita akan menitik beratkan bahwa kita bisa melihat suatu data itu adalah sesuatu yang berharga. Oke, ya kita lihat dari slide pertama ini, kita bisa lihat ini adalah sesuatu yang sangat berkilau ya. Kita sama-sama bisa melihat ada emas batangan, lalu ada cincin, ada gelang, ada perhiasan, ada jam tangan, semuanya tuh bahan dasarnya adalah emas ya. Kita semua tahu bahwa emas adalah logam mulia, sesuatu yang sangat berharga, dan pastinya semua dari kita ingin memiliki barang-barang berharga seperti ini. Ya, tapi apakah kita pernah tahu proses yang terjadi di belakangnya sehingga emas-emas ini dapat kita lihat dan kita nikmati seperti ini. Nah, kalau kita lihat prosesnya itu adalah suatu proses yang sangat panjang dan memakan waktu yang banyak, dan orang yang terlibat dalam proses tersebut pasti sangat banyak ya. Jadi semua itu membutuhkan proses ya untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan data, kalau kita lihat
Nah, ini kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah gambaran data. Kita bisa lihat di gambaran datanya, wow, sangat bagus. Ada grafik, ada diagram, ya, segala macamnya. Kita bisa lihat warna-warni seperti ini. Pasti kita lihat ini sesuatu yang sangat indah, ya. Tapi apakah pernah kita berpikir bahwa untuk mendapatkan data-data ini, kita memang membutuhkan proses juga yang sama seperti kita mendapatkan emas yang sangat baik seperti yang tadi yang saya bandingkan. Ya, kita lihat prosesnya. Prosesnya ternyata memakan berbagai macam kegiatan yang banyak dan justru kita juga butuh tenaga-tenaga yang banyak dalam mendapatkan data tersebut. Kita bisa lihat proses pertama itu pasti dimulai dari kalau kita bekerja di kesehatan, kita bisa tahu sumber-sumber data kita itu berasal dari rekam medis. Kita bisa lihat ini gambaran rekam medis kita, berbagai macam rekam medis kita harus ambil datanya, ya. Dan berapa banyak orang yang harus bekerja di dalam tersebut untuk mengabstraksi data, lalu melakukan coding data, kemudian kita melakukan manajemen data juga dari data tersebut. Nah, kemudian kita harus punya orang-orang yang melakukan analisa dan melakukan pelaporan data tersebut, ya. Jadi kita bisa lihat, kita bandingkan antara pembuatan emas dan pembuatan data, itu semua sama-sama membutuhkan proses yang panjang dan kerjasama dari berbagai macam orang. Oke, nah dari kesimpulan tersebut bisa kita dapatkan bahwa data is the new gold, ya. Jadi kita harus punya pemikiran bahwa data-data tersebut adalah data yang sangat berharga yang bisa kita sandingkan dengan berharganya suatu emas. Oke, nah Bapak Edward Deming ini pernah memberikan suatu quotes, ya, bahwa without data you're just another person with an opinion. Jadi ketika kita berbicara tapi kita tidak mempunyai data, kita adalah orang-orang yang hanya berbicara atas dasar opini atau kemungkinan asumsi. Tapi ketika kita berbicara dengan dasar data, dengan dasar-dasar informasi yang kuat, segala yang kita bicarakan itu dapat dipercayai. Oke, nah untuk pengumpulan data kanker erat hubungannya dengan kegiatan registrasi kanker, ya. Nah di sini saya mencoba untuk mendefinisikan apa itu cancer registry dan cancer registration. Jadi cancer registry adalah suatu kantor atau institusi yang bertanggung jawab terhadap proses pengumpulan data, analisa dan interpretasi dari pasien. Sedangkan cancer registration adalah suatu kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan pada setiap kejadian dan karakteristik kanker dengan tujuan memperkirakan dan mengontrol dampak yang diakibatkan oleh penyakit tersebut pada masyarakat. Jadi yang di-highlight di sini adalah cancer registry adalah suatu kantor atau institusi. Sedangkan cancer registration adalah suatu kegiatan dan kegiatan ini harus di-highlight bahwa harus sistematis dan berkesinambungan. Nah, jenis daripada registrasi kanker sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam, ya. Ada yang kita ketahui population based, lalu hospital based, pathology based, dan site specific organ. Nah, population based ini karakteristiknya adalah kita mengumpulkan informasi dari semua kejadian kanker yang di-report atau dilaporkan di suatu populasi yang telah ditentukan, dan itu berasal dari sumber-sumber yang bervariasi, ya. Di sini dikatakan multiple source, jadi tidak hanya dari satu sumber tapi berbagai macam sumber. Nah, purpose-nya apa? Purpose-nya ini kita bisa dapatkan incidence kanker yang terjadi di suatu negara, dan kita bisa lihat juga cancer burden di dalam negara tersebut. Lalu apakah ini bisa digunakan sebagai formulating cancer plans? Tentu iya, karena data-data yang dikumpulkan adalah data-data yang berasal dari berbagai macam sumber, sistematis, dan biasnya menjadi lebih kecil. Nah, PBCR ini memainkan peranan yang sangat penting dalam merencanakan dan mengevaluasi National Cancer Control Program di suatu negara. Kalau kita bicara tentang hospital-based cancer registry, hospital-based cancer registry ini dia mengumpulkan informasi yang berasal dari informasi kanker, ya, angka kejadian kanker yang berasal dari rumah sakit. Nah, tujuannya apa? Tujuannya berbeda, ya, seperti population based. Kalau tujuan daripada hospital based ini untuk keperluan administratif daripada rumah sakit dan menilai performance daripada clinical di rumah sakit tersebut. Nah, kalau kita bertanya apakah data daripada hospital base bisa memformulasi daripada cancer control program di suatu negara, tentunya tidak, ya, karena data-data ini cuma berasal dari satu rumah sakit, jadi datanya bisa aja incomplete ataupun inakurat, ya, jadi biasnya sangat tinggi. Lalu kita masuk lagi ke pathology based cancer registry.
Nah, karakteristik dari pengumpulan data di kanker registry yang berbasis patologi ini mengumpulkan informasi dari laboratorium patologi anatomi. Jadi datanya bisa berupa data histopatologi ataupun data sitopatologi. Nah, purpose daripada kegiatan ini apa? Kita bisa melihat snapshot atau gambaran sekilas dari profil cancer yang berada di laboratorium patologi anatomi tersebut. Nah, lalu timbul pertanyaan, lalu kalau misalnya kita melakukan cancer registry yang berbasis patologi, data-data tersebut bisa nggak kita gunakan untuk formulating cancer plan secara langsung? Jawabannya tentu tidak, karena sama dengan yang hospital based, jadi incomplete dan inakurat daripada sampel, dan data-datanya pasti bisa bias. Nah, lalu bagaimana hubungan antara seluruh kegiatan registrasi kanker tersebut? Jadi kegiatan di registrasi kanker yang berbasis rumah sakit, yang berbasis patologi, dari satu rumah sakit registrasi kankernya, misalnya Rumah Sakit Darmais, lalu negara langsung membuat cancer control program, itu tidak bisa. Tapi data-data dari seluruh rumah sakit, data-data dari seluruh laboratorium patologi anatomi, semuanya itu mendukung untuk kegiatan registrasi kanker berbasis populasi. Sehingga data yang dikumpulkan dapat kompilasi, kita kompilasikan, kita hasilkan suatu data dan informasi tersebut yang dibuat sebagai dasar dalam membuat National Cancer Control Program. Nah, kemudian kita bicara sebenarnya kegunaan dari pengumpulan data ini apa, ya? Yang bisa kita lakukan pertama adalah studi epidemiologi, ya. Studi epidemiologi bisa berupa deskriptif dan analitik. Yang analitik bisa berupa studi cohort, studi case control, dan studi ecological. Yang kedua yang penting juga adalah data yang dikumpulkan dalam population based cancer registry ini digunakan untuk merencanakan cancer control program di suatu negara. Kita bisa melihat cancer burden yang terjadi di suatu negara, apakah itu incidence, state, survival, dan selanjutnya. Nah, WHO telah mengeluarkan National Cancer Control Program. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang difokuskan dalam Cancer Control Program ini. Yang pertama adalah prevention, early detection and screening, diagnostic and treatment, research, palliative, surveillance and cancer registry, dan support and rehabilitation. Nah, dari seluruh program tersebut, bagian yang paling esensial dari kegiatan tersebut adalah cancer registry. Jadi, cancer registry ini kegiatannya harus baik, menghasilkan informasi yang baik, sehingga kegiatan-kegiatan selanjutnya itu dapat berjalan dengan baik juga. Nah, kalau misalnya kita lihat perjalanan cancer registry di Indonesia, sebenarnya cancer registry Indonesia telah berlangsung dari tahun 1970, ya, dimulai dari HBCR di Central Java, kemudian 1985 PBCR di Semarang, kemudian di pengumpulan di Jakarta 2005 sampai 2007, di tahun 2014 kemudian dibentuk Komite Penanggulangan Kanker Nasional. Di 2016 National Cancer Registry telah mengumpulkan data dari 14 rumah sakit rujukan provinsi untuk incidence 2008 hingga 2012. Nah, laporan data yang telah kita kumpulkan itu akan dilaporkan ke dunia dan akan perencanaan untuk submitnya adalah ke Cancer Incidence in 5 Continents atau CI5. Nah, CI5 ini adalah kolaborasi antara International Agency of Research on Cancer beserta International Association of Cancer Registry. Jadi ini akan dipublish setiap 5 tahun dan untuk edisi selanjutnya, call for data untuk negara Indonesia itu kita harus submit di tahun 2021. Nah, kalau kita bicara tentang data, selain kuantitas yang kita butuhkan, itu tidak terlepas juga dari kualitas data. Kualitas data itu sangat penting, ya. Nah, kualitas data ini bisa dievaluasi dari beberapa poin, yaitu completeness atau kelengkapan, kemudian comparability, kemudian validity or accuracy, dan timeliness atau ketepatan waktu. Nah, kalau dari completeness kita lihat bagaimana kelengkapan sumber data dan variabel-variabel
dari data tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang comparability atau perbandingan, data tersebut harus dapat dibandingkan sepanjang waktu. Ya, nah kalau misalnya kita bicara tentang validasi atau akurasi, nah data-data tersebut yang masuk ke dalam Pusat Kanker Nasional itu kemudian harus diperiksa kembali oleh verifikator atau validator. Validatornya bisa dari DPJP atau tim terkait. Nah, untuk timeliness-nya atau ketepatan waktu yang dipakai untuk proses pengumpulan data menunjukkan kualitas daripada registrasi kanker. Itu sekitar 2-3 tahun setelah selesai pengobatan. Oke, ini adalah kualitas data berdasarkan CI5. Di sini dibagi menjadi 4 grup, yaitu grup A, grup B, grup C, dan grup D. Nah, kalau grup A kita bisa lihat bahwa grup ini adalah grup dengan kualitas data yang paling baik, di mana complete coverage, jadi cakupan dari seluruh daerah itu komplit. Kemudian ada data mortalitas, dan kemudian kita bisa lihat di sini ya, unknown primary site-nya harus kurang dari 10%, DCO-nya atau death certificate only kurang dari 10%, ill-defined site kurang dari 10%, MV ini adalah microscope verification ya, microscope verification itu harus lebih dari 80%. Kemudian kita masuk ke grup B. Kalau grup B ini yang di-highlight adalah laporan dari mortalitasnya ada, tetapi kualitasnya itu poor atau kurang ya. Kalau kita lihat lagi kualitasnya persen, dengan microscope verification antara 75-80%. Nah, kalau kita beralih ke grup C, kalau di dalam grup C ini dikatakan bahwa kualitas datanya no officially mortality data, laporan mortalitasnya tidak ada. Nah, kalau grup D, kualitasnya itu kita bisa lihat data didapatkan kurang dari 2 tahun dengan DCO lebih dari 20%, lalu unknown primary tumornya lebih dari 20%, ill-defined site-nya lebih daripada 20%, dan overall microscopic verification kurang dari 75%. Ataupun ada kriteria lain, apakah mungkin microscope verification-nya terlalu tinggi, ya, lalu dilihat lagi M/I-nya juga. Itu juga ditentukan. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, memang microscope verification di sini menjadi salah satu poin yang penting ya. Jadi ini kerjanya para patolog ini harus ditampilkan di sini untuk kualitas data yang dilaporkan ke dunia. Nah, setelah kita ketahui definisi cancer registry itu apa, cancer registration itu apa, lalu jenisnya apa, fungsi-fungsi dari data yang didapatkan dari kegiatan cancer registration ini, kita harus tahu 3 hal utama dalam membangun registrasi kanker, bahwa di sana ada beberapa aspek ya, yaitu aspek legal, aspek manajerial, dan aspek teknikal. Nah, aspek hukum atau aspek legal, ini kita sudah dapat di tahun 2008, yaitu SK dari Kementerian, bahwa untuk membangun National Cancer Registry dan Jakarta sebagai pilot programnya, dan Darmais NCC sebagai pusat pengumpul datanya. Nah, hasil dari SK tersebut adalah data-data kita sudah disubmit ke CI5 di volume 10, tetapi rekomendasi yang kita dapatkan bahwa kualitas data kita masih di bawah standar. Makanya kita semua sekarang mempunyai harapan bahwa data-data yang kita kumpulkan, kita akan submit di tahun depan, kita memiliki kualitas data yang baik sehingga dapat disubmit ke dunia. Nah, data juga sudah masuk ke dalam Globokan 2012 dan data kualitasnya berupa F, yaitu atau frekuensi. Nah, di tahun 2014 dari Kemenkes juga telah mendirikan atau membuat suatu komite ya, Komite Penanggulangan Kanker Nasional ya pada tahun 2014 dengan kekuatannya adalah berada di bawah 2 direktorat, yaitu Direktorat Yankes dan Direktorat P2PTM. Oke, nah salah satu program strategis di dalam PKN ini adalah membuat desain metodologi pelaksanaan dan evaluasi atas pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan dan evaluasi atas program penanggulangan kanker nasional termasuk registrasi kanker.
Nah, visi 2019 dari KPKN ini adalah menurunnya angka kesakitan ya dan angka kematian disebabkan oleh kanker di Indonesia. Dan untuk mendukung visi tersebut, salah satunya disebutkan bahwa harus ada tersedianya sistem IT dan registrasi kanker. Oke, ini merupakan struktur organisasi daripada KPKN, di mana salah satu divisinya adalah Division of Data Information. Jadi registrasi kanker berada di dalam Division of Data and Information. Nah, untuk update SK-nya adalah SK Menkes pada tahun 2016 tentang Rumah Sakit Pelaksana Registrasi Kanker dan Rumah Sakit Pengendali Data Beban Kanker Nasional. Nah, pengumpulan data ini berasal dari 26 kabupaten kota dengan 14 rumah sakit rujukan nasional sebagai pusat pengendali data di masing-masing regional. Nah, kalau kita beralih ke aspek manajemen, kita harus lihat kembali prinsip-prinsip sistem registrasi kanker yang tadi telah saya paparkan. Jadi pertama memang harus ada kantornya dulu ya, ada kantor atau cancer registry, kemudian ada proses ya atau cancer registration, dan proses yang berlangsung itu semua harus berkesinambungan atau di sini saya katakan sebagai continuity proses. Nah, kualitas data juga harus kita usahakan sesuai dengan standar WHO. Nah, prinsip PBCR adalah tentunya ada populasi tertentu yang kita nilai, defined population ya, dalam hal ini adalah populasi di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk mendukung semua prinsip-prinsip sistem registrasi kanker ini, tentunya kita perlu sistem manajemen yang baik. Nah, lalu apa yang menjadi tugas manajemen registrasi kanker? Nah, yang pertama adalah menyiapkan aspek hukum pastinya ya. Kedua, penetapan ruangan untuk cancer registry-nya, perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia ya, itu penting sekali. Jejaring intra dan ekstra rumah sakit, pendanaan, panduan kerja, alur serta penyebaran informasi. Nah, ini adalah komponen yang pertama yang tadi penyediaan aspek hukum. Kita bisa lihat di sini dari 14 rumah sakit rujukan nasional telah ada SK Gubernur atau Dinkes Provinsi, kemudian SK Dirut dari rumah sakit rujukan nasional, baik itu SK Dirut untuk tim onkologi atau tim registrasi kanker di rumah sakit tersebut. Nah, jadi tim-tim inilah yang bekerja nanti untuk mengumpulkan data registrasi kanker di regional masing-masing, apakah itu hospital base ataupun population base. Nah, ini adalah aspek legal yang terupdate pada tahun 2020 ya, jadi memang telah memiliki SK dari Gubernur atau Dinkes dan SK dari Dirut. Oke, tadi kita bicara tentang aspek legal, aspek manajemen, dan kemudian ini adalah alur teknis. Nah, dalam setiap pekerjaan memang pasti harus ada alur teknis bagaimana sebenarnya kegiatan registrasi kanker ini berjalan. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa tahap ya dari pengumpulan sumber data. Dan kalau kita lihat di sumber data itu dapat berasal dari berbagai macam sumber. Jadi dari SIM-RS, tidak hanya dari medical record ya, bisa berasal dari lab patologi anatomi, lab patologi klinik, dari radiologi, radioterapi, dan yang lain-lain. Jadi semua data itu akan saling melengkapi, kita kompilasi, lalu kita bersihkan, kita lakukan abstraksi, kemudian kita lakukan coding, dan pastinya ada pengendalian mutu, karena kita harus mengevaluasi daripada kualitas data tersebut oleh para verifikator atau validator, kemudian kita lakukan manajemen data, ya, manajemen data. Nah, dan tahap terakhir, setelah kita lakukan analisis dan manajemen data-data tersebut kemudian harus dipublikasi sehingga bisa mendapatkan manfaat ya atau informasi dari data-data yang telah dikumpulkan. Nah, selain 3 hal tersebut untuk membangun registrasi kanker, ada 3 hal lagi yang lebih penting sebenarnya untuk memaintain dari continuity of goal availability ini. Ya, jadi kita udah sepakat ya dari awal bahwa data-data sebenarnya adalah suatu benda yang berharga, barang yang berharga yang dapat kita samakan dengan gold. Jadi kita harus punya 3 hal juga untuk memaintain the continuity dari ketersediaan emas ini. Nah, apa aja hal tersebut? Kita pertama harus memiliki komitmen. Komitmen ini adalah suatu hal yang sangat penting ya. Jadi kita masing-masing bagian, masing-masing tempat, masing-masing rumah sakit, misalnya kayak gitu ya, harus mempunyai komitmen yang sama untuk pengumpulan data ini. Selain itu kita harus punya juga collaboration. Jadi di collaboration ini kita berbicara tentang
kooperatif, kita berbicara tentang working together, ya kita berbicara tentang kerjasama seperti itu. Jadi kita mempunyai goal yang sama dari semua pekerjaan ini adalah untuk menyediakan data yang baik. Dan hal yang tidak kalah pentingnya untuk kegiatan registrasi kanker ini, kita harus punya konsistensi. Jadi dari keseluruhan pekerjaan ini, konsistensi is key. Ya, jadi kunci dari seluruh pekerjaan ini adalah konsisten. Ketika kita bekerja, kita harapkan semua pihak dapat bekerja secara konsisten. Jadi kita semua akhirnya mempunyai tujuan yang sama. Selain kita peningkatan kuantitas data, kita juga harus meningkatkan kualitas data. Oke, ini adalah slide terakhir dari presentasi saya. Saya ambil quotes ini karena ini quotes-nya bagus ya, bahwa the goal is to turn data into information and information into insight. Ya, apapun pekerjaan yang kita lakukan di dalam registrasi kanker ini, goal-nya adalah untuk mengubah data yang telah dikumpulkan menjadi suatu informasi. Dan informasi yang telah dikumpulkan itu akan menjadi suatu wawasan atau suatu dasar bagi negara kita untuk mengambil suatu cancer control program untuk selanjutnya. Oke. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Grace atas pemaparannya yang luar biasa baik. Untuk pembicara yang berikutnya, kita sambut Saudari Juliati Agustina yang akan membawakan materi dengan judul How Good is Data? Purposes and Uses of Cancer Registry. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua partisipan webinar hari ini. Oke, bisa saya share. Ya, untuk sesi setelah tadi kita berbicara tentang mengenai 3 hal registrasi kanker, saya akan melanjutkan untuk apa sih tujuan dan manfaat dari registrasi kanker itu sendiri. Ya, untuk sesi kali ini saya akan mencoba untuk share kepada semua Bapak Ibu di sini mengenai tujuan dan manfaat dari Cancer Registry. Selama sekitar 15-20 menit ke depan, saya akan mencoba untuk share mengenai apa itu tentang cancer burden, registrasi kanker berbasis populasi, kemudian peran dari registrasi kanker berbasis populasi itu, dan kualitas data apa saja yang diperlukan dalam mendapatkan data registrasi kanker berbasis populasi yang baik. Oke, di sini terlihat untuk mengenai global burden disease yang ada di dunia. Jadi dari semua jenis penyakit kita bisa lihat bahwa kematian kanker itu pada tahun 2012 diestimasi sekitar 65%. Nah, jika ini berlanjut, diperkirakan tahun 2030 akan naik menjadi 75%. Kemudian, apa yang terjadi di dunia ini? Menurut Globokan 2018 di situs resminya, jadi WHO AYAK sudah mengestimasi bahwa pada tahun 2018 terdapat 18 juta kasus baru kanker dengan kematian 9,5 juta kanker. Nah, 70% kematian tersebut ada di negara low middle income country. Jadi negara yang seperti kita gitu yang masih berkembang. Kemudian diprediksi juga pada tahun 2040 akan terjadi jumlah kasus itu sekitar 29,5 juta kasus kanker. Nah, kita lihat di sini sebarannya dari berbagai dunia.
benua Asia di sini masih mayoritas ya kejadian kankernya, dan kita ketahui sendiri bahwa berdasarkan World Bank, negara low middle income country itu masih. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, Globokan 2018 itu mengestimasikan bahwa pada setiap tahunnya ada 160.000 kasus baru di laki-laki dan 188.000 kasus baru pada wanita. Kita lihat di sini untuk wanita, kanker payudara merupakan kanker yang paling sering ditemui, sedangkan untuk laki-laki itu masih kanker paru. Mengenai kanker statistik, jika kita berbicara tentang statistik, kita sering sekali gitu ya dengar istilah incidence, survival, prevalence, dan mortality. Nah, kalau boleh saya menganalogikan untuk bahasa mudahnya dalam pembahasan data kanker, incidence ini berkaitan dengan berapa banyak dalam suatu wilayah yang akan didiagnosis kanker. Kemudian, jika ada orang terdiagnosis kanker, maka berapa persentase orang tersebut dapat menjalani kehidupannya secara baik. Kemudian untuk prevalence dalam suatu negara itu diperlukan untuk mengetahui burden dari pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk menangani kanker tersebut. Dan mortality berapa banyak dari orang-orang yang sudah berjuang melawan kankernya, namun akhirnya meninggal dunia. Nah, diaplikasikan dalam cancer burden data ini, untuk yang incidence itu kaitannya dengan prevention dan planning service. Artinya seperti gimana caranya agar incidence itu menurun gitu tiap tahunnya. Kemudian untuk survival itu menggambarkan efektivitas dari treatment prognosis dari pelayanan kesehatan yang terkait dengan kanker. Prevalence tadi berkaitan dengan need of care dari untuk menangani kanker di misalnya di institusi ataupun di negara di suatu negara. Untuk mortalitas itu dapat untuk menjadikan pertimbangan priority of cancer mana yang kita dijadikan agar untuk dijadikan program. Nah, kita akan bahas mengenai registrasi kanker berbasis populasi atau population based cancer registry. Untuk kedepannya saya akan menyebutnya menjadi PBCR, bukan PBCR. Untuk lebih mudahnya kita akan bahas dengan bahasa PBCR saja ya. Tadi ini sudah dijelaskan di sesi sebelumnya mengenai definisi cancer registry dan cancer registration. Untuk sekedar mengingatkan, memang ada dua terminologi di sini untuk cancer registration dan cancer registry. Jadi untuk cancer registry adalah institusi atau kantornya yang melakukan kegiatan registrasi kanker. Prinsip dari proses kegiatan registrasi kanker adalah pencatatannya itu sistematis. Jadi informasi statistiknya diperoleh dari step-step yang sistematis dan continuity untuk menggambarkan suatu keganasan pada suatu populasi yang akan nantinya dijadikan landasan untuk program pengendalian kanker. Informasi yang dikumpulkan itu ada informasi mengenai data pasien, data tumor, terapi, outcome, dan juga data berupa follow up dari pasien tersebut melakukan layanan kanker. Di sini kita mencatat nomor identitas atau yang kalau di Indonesia itu NIK. Kenapa kita perlu NIK? Untuk menghindari pencatatan duplikasi. Karena prinsipnya untuk registrasi kanker adalah satu kasus dicatat seumur hidup kecuali jika terjadi double primer atau satu orang ada dua lokasi tumor primer yang berbeda. Ya.
Lalu apakah registrasi kanker berbasis populasi? Registrasi kanker berbasis populasi adalah untuk mengumpulkan dan mencatat informasi seluruh kasus kanker di suatu populasi yang telah ditentukan. Contohnya adalah registrasi kanker berbasis populasi Jakarta. Terkait dengan pengumpulan dan pencatatan data, ada dua istilah yang mungkin kadang kita suka bias antara pencatatan dan pelaporan. Dalam registrasi kanker di sini, untuk pencatatan boleh dilakukan secara rutin. Misalnya, walaupun hasil diagnosisnya belum lengkap, akan tetapi perlu dengan catatan harus ada sistem memfollow up variabel-variabel tersebut yang belum tegak. Misalnya pas ada peserta screening. Nah, hasilnya itu belum menandakan ada keganasan, namun untuk screening sendiri harus di follow up lagi apakah peserta tersebut itu terdiagnosis akhirnya kanker atau tidak. Nah, itu yang perlu ditindaklanjuti, ataupun belum tegaknya kasus-kasus kanker di institusi tersebut. Untuk pelaporan, pada umumnya pelaporan yang dilakukan itu sekitar 22 sampai 24 bulan, tergantung kesepakatan dari cancer registry di suatu wilayah. Nah, sumber datanya ini untuk populasi itu adalah semua vaskes yang ada di wilayah tersebut. Jadi baik vaskes pemerintah maupun pribadi kita catat semua dan kita kumpulkan. Kemudian kita hindari yang namanya duplikasi data. Oleh karena itu kita memerlukan tadi data informasi identitas berupa NIK. Yang terpenting juga di sini adalah data mortalitas untuk menghitung nanti mortality, proporsi mortality incidence-nya. Ya, tipe registrasi kanker lainnya ada pathological base dan hospital base. Dua-duanya ini tidak sama dengan yang population base. Kenapa? Karena pada dua jenis tipe registry ini tidak definitif populasinya, artinya tidak sejelas. Misalnya tadi registrasi kanker berbasis populasi di Jakarta itu kan jelas, artinya adalah semua kejadian kanker dengan populasi Jakarta. Tapi kalau pathological base dan hospital itu pada intinya adalah mencatat dan mengumpulkan semua informasi kanker yang dilayani di sebuah institusi ataupun di sebuah registry cancer itu. Kemudian apa peran dari registrasi kanker berbasis populasi? Yang pertama adalah kita akan bahas dari sisi epidemiologi. Yang kedua tentunya untuk sebagai landasan program pengendalian kanker. Cancer Incidence in 5 Continent atau kita sebut dengan CI5 ini merupakan laporan kanker dunia resmi. Jadi semua data yang baik kualitasnya, yang sesuai dengan standar dari WHO dan IARC serta kerjasama dengan IACR, ini akan dilaporkan di buku ini. Nah, laporan kanker dunia CI5 ini frekuensinya adalah 5 tahun sekali. Data dari CI5 ini merupakan referensi secara internasional untuk penghitungan incidence cancer. Data ini bisa kita akses secara gratis di website resminya dari WHO IARC di bagian CI5 Plus. Di sini kita bisa cek gitu ya data-data dari berbagai registry di dunia. Tapi Indonesia belum ada di sini karena kita sudah submit, tapi ternyata kualitas datanya belum sebaik terstandar yang diperlukan. Ini contohnya, saya coba ambil contoh untuk membandingkan breast dan lung. Breast dan lung. Kita lihat di sini misalnya saya coba bandingkan ada Cina, Jepang, Korea, Filipina dan Thailand. Kita lihat di sini untuk payudara ini cenderung naik semua kecuali Filipina. Kecuali Filipina dia naik turun, tapi kalau lihat di sini negara lainnya tuh cenderung naik semua. Nah, untuk yang paru kita lihat
ini semuanya cenderung untuk naik juga, tapi sama seperti yang tadi itu Filipina itu dia angkanya turun, tapi dia naik turunnya tuh agak drastis gitu ya. Nah, selain CI5 ada lagi namanya Global Cancer Observatory. Ini apa? Ini merupakan sama seperti yang CI5 Plus, dia adalah interaktif web based untuk menyajikan informasi cancer statistik di sebuah negara. Nah, sumber datanya itu adalah data-data yang sudah disubmit registry kanker ke CI5, dan jika misalnya negara tersebut belum lolos gitu ya, lolos kualifikasi untuk publish di CI5, datanya ini menjadi sumber data untuk Globokan. Nah, ini contohnya untuk Indonesia, kita sudah direcognize tahun 2013 itu sudah ada aktivitas cancer registry yang sebelumnya kita biasa disebutnya tidak ada data, tapi 2013 akhirnya dicantumkan. Kemudian dilihat di sini untuk data source-nya ya. Data source-nya di sini sudah termention national data, artinya ini adalah sumber data yang disubmit berdasarkan hasil dari pengumpulan data registrasi kanker berbasis populasi di Indonesia. Nah, sumber datanya itu berasal dari 26 kabupaten kota yang ada di 14 provinsi. 14 provinsinya itu mana saja? Itu adalah lokasi di mana ada 14 rujukan nasional. Jadi pada tahun kejadian untuk tahun kejadian 2008-2012 dengan cakupan populasi sekitar 14% penduduk Indonesia. Jadi data yang tadinya kita tidak direcognize di Globokan, akhirnya di 2018 Globokan kita tertulis datanya adalah national data. Ini semua berkat kerjasama dari semua pihak yang sudah mendukung dan bekerja keras untuk hal ini. Kemudian untuk harapan berikutnya, harapan kedepannya berbekal pengalaman dari kita semua bersama-sama mengumpulkan dan mencatat serta melaporkan registrasi kanker berbasis populasi, kita harapannya itu adalah untuk volume CI5 di tahun 2022 kita bisa ada yang menjadi representatif gitu untuk rilis untuk masuk ke laporan CI5 tadi. Ini bisa kita lihat kalau misalnya kita cek dari real data, ini growth rate-nya ya. Untuk laki-laki masih di kanker paru paling banyak dan perempuan juga breast, tapi jika dilihat ASR-nya itu masih sangat rendah. Jadi bisa dilihat ini cakupan dari data maupun completeness-nya ini masih belum terstandar. Karena jika dibandingkan dengan negara lain ini masih rendah. Peran berikutnya dalam hal program pengendalian kanker. Jadi memang WHO sudah menerbitkan sebuah guideline National Cancer Control Program di sini untuk mengakses atau menilai kesiapan dan efektivitas dari sebuah negara dalam menjalankan program cancer control. Kemudian untuk data registrasi kanker berbasis populasi sendiri bisa untuk menghitung survival yang ada di berbagai dunia. Ini saya ambil dari Concord Study, Global Surveillance of Cancer Survival. Dilihat ya, Indonesia di sini kosong, nggak ada. Terus akhirnya kita muncul di tahun 2005 sampai 2009. Karena memang data yang disubmit adalah saat itu 2005 sampai 2007. Nah, ini salah satu contoh manfaat dari registrasi kanker berbasis populasi untuk dalam hal pengendalian, dalam hal program kesehatan di suatu negara. Jadi di Thailand bagian utara, kejadian kolangiokarsinomanya sangat tinggi setelah dilaksanakan ada
penelitian-penelitian ternyata ada parasit yang hidup di perairan sungai Thailand bagian utara. Oleh karena itu pemerintah mulailah membuat beberapa program untuk mengendalikan, sehingga di sini bisa dilihat ya kasusnya itu semakin ke sini semakin turun. Untuk kualitas datanya, kualitas data tentunya perlu terstandar, apalagi big data. Ada 4 hal dalam hal registrasi kanker untuk kualitas data di sini. Kita sering dengar ya apple to apple, tapi di sini saya coba kasih lihat ke Bapak Ibu semua. Ini saya kasih 2 apel, tapi ternyata masih belum bisa dibandingkan. Kenapa? Karena masih ada yang beda, yang satu merah, yang satu hijau gitu. Jadi kita perlu yang namanya penyamaan. Comparability itu isinya tentang kita data itu harus bisa dibandingkan. Gimana caranya biar bisa dibandingkan? Tentunya definisi operasionalnya harus sama. Untuk registrasi kanker, tanggal kejadiannya itu negara yang kayak low middle income country gitu, kayak Thailand atau Filipina. Nah ini untuk saya juga coba bandingkan antara stomach lung yang paling untuk lung yang sering terjadi di laki-laki. Di sini ini contoh dari completeness. Di sini 2007 sampai 2009 kita lihat di sini tiba-tiba jeblok turun sendiri. Ini kenapa? Kalau dilihat dari grafik ini kanker kulit, skin cancernya itu tidak muncul nih di antara 2007 sampai 2008. Nah ini harus di cross check oleh registry cancer. Apakah sumber data dari skin cancernya ini belum masuk ke sini sehingga dia jeblok, atau memang ada program pengendalian kansernya mengenai kulit gitu, jadi tiba-tiba turun gitu kan. Ini juga contoh comparability. Jadi tahun 2018 di mana Indonesia saat 2012 yang saat itu direpresentatifkan dengan data hanya Jakarta, di mana kita tahu data Jakarta belum bisa menggambarkan Indonesia. Di sini kita lihat ya, stomach cancer itu ada di top 15 atau 20 ini untuk di laki-laki maupun di perempuan. Tapi kita lihat di Globokan 2018 yang tadi sumber datanya nasional, ini benar-benar nggak ada gitu. No stomach cancernya tuh cancer lambungnya tuh nggak ada. Validitas atau validasi ini bisa menggunakan yang namanya tools dari Aya. Jadi ini ada softwarenya sendiri. Ini juga gratis, ada di websitenya. Kemudian presentase dari coding yang tidak diketahui dan juga umurnya. Nah, untuk presentase pemeriksaan mikroskopik
verifikasi juga kita harus hitung persennya, karena patologi anatomi merupakan gold standar dari diagnosis cancer. Death certificate only untuk menghitung berapa banyak kasus kanker yang meninggal tapi tidak terdiagnosis secara tegak berdasarkan patologi anatomi. Timeliness tadi berkaitan dengan recording dan reporting. Jadi memang kalau recording itu tergantung dari kemampuan mampu laksananya sebuah registry cancer. Untuk reporting sendiri di sini untuk SIR dan NARCH, NACCR 22 sampai 24, tapi ini sebenarnya reporting itu tergantung kesepakatan dari registry cancer. Untuk Indonesia sendiri sekarang sedang proses reporting tahun kejadian 2013-2017. Ini adalah summarize-nya, tadi sudah dibahas ya. Jadi memang ada qualified sendiri agar kita bisa datanya tuh masuk ke cancer incidence in 5 continent. Nah, pada tahun 2018 impact mission terdiri dari timnya itu dari WHO, AYAK dan IAEA untuk menilai efektivitas dan kesiapan Indonesia dalam program pengendalian kanker. Nah, findingnya dari registrasi kanker di sini bahwa kita sudah direcognize memiliki 14 registry cancer di Indonesia dengan Darmais sebagai pusat kanker datanya. Namun coverage dan completeness-nya masih terlalu rendah dan juga patologi reportnya itu tidak official tersedia di masing-masing registry tersebut. Apa rekomendasi yang direkomendasikan dari tim impact itu adalah yang pertama, kopi dari hasil laporan patologi anatomi itu dimasukkan ke dalam informasi pasien. Apakah artinya bridging data dari data-data lab itu ke medical record ataupun yang sudah dengan e-medical record. Kemudian untuk 14 tadi mulai diprioritaskan PBCR mana yang kira-kira mampu laksana untuk menyediakan data kualitas yang baik agar bisa masuk ke CI5. Dan yang terakhir dan juga penting adalah koordinasi dan komunikasi semua level struktural dari level provinsi, level nasional, Kemenkes, terus Dinkes, profesi, dan pokoknya semua pihak yang concern terhadap National Cancer Control Program di Indonesia. Salah satu upaya untuk meningkatkan dari data mikroskopik verifikasi ini adalah Darmais sudah bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Indonesia untuk meningkatkan presentasi dari data patologi anatomi. Jadi kita harapannya ini dapat membantu mendongkrak presentase dari mikroskopik verifikasi. Oke, ini adalah mungkin slide terakhir dari saya. Jadi memang agar semuanya bisa program pengendalian kanker ataupun kita memiliki data kanker yang baik, ini memerlukan semua kerjasama dari semua stakeholder, semua pelaksana, dan semua masyarakat ataupun semua pihak lah yang concern terhadap pengendalian kanker. Demikian dari saya, terima kasih. Berikutnya mungkin saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Saudari Julianti Agustina atas pemaparannya yang komprehensif ya. Untuk narasumber yang terakhir, narasumber pamungkas dalam webinar ini adalah kepala instalasi kami, yaitu Dr. Evelina Susana, spesialis patologi anatomi. Waktu dan tempat dipersilahkan ya dok, prosesnya ya. Hanya untuk itu aja, kalau tertutup di sana. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan
apa yang akan kita lakukan setelah kita tadi memiliki semuanya ya. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Kanker Darmais yang telah mengadakan webinar series untuk kita berbagi pengalaman ataupun pengetahuan yang telah kita lakukan pada kita teman-teman yang ada di tanah air. Baik, di sini saya diberi judul untuk penetapan riset kanker. Dalam hal ini tentu saja jenis penelitian dengan data yang tersedia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dalam penelitian kanker epidemiologi tentu saja kita harus memiliki wadah. Jadi kita pada saat melakukan penelitian tentu kita tidak berdiri sendiri. Jadi ada hal yang berbentuk legal oleh karena segala sesuatu yang ada di dalam penelitian itu adalah termasuk di dalam etik dan kemudian tentu saja merupakan bagian dari suatu hasil yang melambangkan suatu kejujuran. Ini tadi telah disampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang kanker tidak pernah terlepas dari 7 program yang memang telah ditetapkan oleh WHO. Ya, dan kemudian kalau kita mengatakan beban kanker, maka hal yang seperti angka kejadian, kalau kita menyebutnya di populasi, tetapi kemudian kita merubahnya menjadi frekuensi apabila kita mendapatkan sumber data dari suatu institusi ataupun rumah sakit. Dan kemudian yang lainnya adalah menyangkut kualitas hidup dari pasien itu sendiri yang seharusnya kita hitung bagaimana beban hidup daripada seorang pasien kanker, karena diketahui bahwa apabila kita menyebutkan kanker, maka 75% beban itu ada di pasien, 25% beban itu ada di dokter ataupun di manajemen. Jadi kita harus menghitung selayaknya lah kita menghitung kualitas hidup dari pasien yang tentu saja hal ini nanti berhubungan dengan harapan hidup dari pasien itu sendiri. Ya, jadi kalau kita melihat International Agency for Research on Cancer, bagaimana mereka mendesain suatu pola penelitian yang akan dilakukan yang nantinya tentu saja hal ini diperuntukkan baik bagi pasien itu sendiri maupun bagi suatu negara yang diharapkan dapat cita-citanya itu nanti menurunkan angka kesakitan maupun kematian. Di sini kita bisa melihat bahwa dari awal apabila kita mau memasuki suatu penelitian, hal yang diperlukan adalah cancer surveillance ya. Jadi di sini saya perbesar di sini ini itulah yang diperlukan. Kita memiliki data yang sedemikian rapi ataupun setingkat CI5 tadi telah diterangkan, baru kita nanti bisa masuk ke dalam urutan penelitian yang lainnya ya. Jadi apakah kita nanti mau masuk sampai ke genetik epidemiologi ataukah kita nanti mau mengetahui teknik screening apa yang terbaik dan kemudian dampaknya apakah berhasil atau tidak berhasil, itu semuanya kita harus lakukan dengan cancer surveillance. Jadi walaupun telah diganti ya, jadi mereka memperluas kembali sistem struktur organisasi. Di sini kita lihat bagaimana nanti sintesis dari suatu evidence yang nanti dibuat untuk monograf yang nantinya tentu saja akhirnya di penelitian yang ada di sini untuk penetapan klasifikasi dari kanker itu sendiri. Yang ini nanti juga tentu saja didukung oleh seluruh kegiatan yang ada di bidang-bidang yang lain. Nah, kalau kita lihat bagaimana penelitian dari kanker itu dilakukan, kita bisa melihat perjalanan dari definisi kanker yang begitu simple. Dulu hanya dikatakan tidak terkontrolnya pertumbuhan sel, hanya diketahui pertumbuhan itu dengan proliferasi dan apoptosis. Kemudian selanjutnya sudah diketahui bahwa ada perubahan dari kode genetik, kemudian diketahui ada sel somatik, dan kemudian yang stigma yang dikatakan dulu bahwa penyakit kanker itu umumnya diturunkan ternyata hanya 5%. Dan itu semua dilakukan berkat adanya suatu penelitian. Nah, kalau kita lihat sendiri, tadi seperti registrasi kanker juga dilakukan, semuanya ada proses ya. Jadi bagaimana mereka mengetahui dari hal yang bersifat normal sampai terjadi mutasi genetik dan kemudian menjadi kanker yang akhirnya bisa menyebabkan suatu kematian, maka hal itu tetap terus dilakukan sampai kemudian WHO kembali mendefinisikan hal yang baru bahwa diketahui lagi bahwa di situ ada kompleks disease ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari gen, kemudian lebih banyak lagi perubahan genetik yang nantinya diketahui 3 spesifik area inilah yang dikerjakan. Bagaimana mereka merubah suatu informasi yang dari epidemiologi sampai nanti mereka memberikan
suatu informasi yang bersifat genetik molekuler. Hal inilah yang kita harapkan kita dapat bersama-sama membangunnya di negeri ini. Bagaimana tadi klasifikasi yang dilakukan oleh perubahan-perubahan yang dilakukan oleh WHO dari yang buku tipis seperti ini kemudian menjadi lebih tebal lagi dengan isi yang lebih kompleks. Kalau kita lihat di tahun-tahun 95 kita tidak menemukan adanya gambaran PCR di dalam buku WHO, tetapi kemudian di tahun-tahun berikutnya ke depan ini semakin banyak. Kenapa demikian? Karena hal ini juga berhubungan dengan perkembangan dari terapi yang ada, sehingga hal itu tetap juga masuk ke dalam sistem diagnosis yang kemudian divalidasi oleh pasien itu sendiri. Ya, jadi validasi seluruh keilmuan itu ada di pasien yang digambarkan dari meningkatnya survival ataupun nanti turunnya mortalitas, ataupun penyakit kanker itu bisa dikontrol atau bisa dihindari. Karena dari pengetahuan ini semualah maka UICC bisa menetapkan bahwa 30% penyakit kanker itu bisa dihindari. Sehingga kita mengetahui bahwa dari data-data yang dikumpulkan itu ada penelitian-penelitian yang lebih ke arah risk factor. Nah, tadi juga telah disampaikan dari pembicara pertama bagaimana seseorang harus mempunyai 3 hal penting, yaitu suatu komitmen, kolaborasi, dan sesuatu yang bersifat sustain. Konsistensi dalam bekerja itu juga yang dilakukan kalau kita belajar dari negeri Eropa, bagaimana mereka mengerjakan kanker itu sendiri berhubungan langsung dengan registrasi kanker, dan mereka mempunyai strategic plan. Jadi tidak mudah, war on cancer itu tidak dilakukan sendiri, tetapi dilakukan bersama-sama. Kita bisa melihat bagaimana mereka mendesain suatu data dari yang pohon kecil sampai akhirnya menjadi pohon yang besar dan berbuah lebat. Nah, ini kita juga patut mempelajarinya. Tadi telah disampaikan bahwa kegunaan dari data itu sendiri bersifat epidemiologi maupun nanti di sini dia bisa melakukan suatu perencanaan. Jadi perencanaan yang akurat ditentukan dengan data yang baik. Tentu saja data itu tidak hanya bersifat deskriptif. Ya, jadi di sini tidak saja bersifat deskriptif tetapi juga bersifat analitik. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang harus kita samakan dari awal, karena kita tahu bahwa Indonesia dengan sedikit tenaga yang ada ya, jadi kita kekurangan tenaga-tenaga ahli, sehingga kita sangat berharap kita dapat berkolaborasi sehingga dengan upaya yang ada kita bisa menimbulkan ataupun menghasilkan suatu penelitian yang nantinya bisa kita sumbangsihkan kepada negara maupun kepada pasien. Ini tadi juga telah disampaikan oleh pembicara yang kedua, bahwa kalau kita nanti melakukan suatu penelitian tentu saja kita harus berdasarkan data yang memiliki kualitas yang memang telah ditentukan, sehingga nanti kita bisa menentukan bias dari penelitian tersebut. Kalau kita belajar dari WHO sendiri, bagaimana mereka mengajarkan kita bagaimana tadi mengkoleksi data dan kemudian melakukan suatu analisa statistik dan menginterpretasikannya, dan deskriptif epidemiologi atau studi epidemiologi yang tadi menyatakan tempat, orang, dan waktu, inilah yang harus kita miliki terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita melakukan suatu penelitian, tadi telah diperlihatkan bagaimana di Jepang sangat tinggi kanker lambung. Dan tentu saja dengan data yang bias di tahun 2012, di mana data Indonesia tercemar ataupun tergabung dengan data negara lain, di situ kita bisa melihat bahwa seakan-akan banyak kanker lambung di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya tentu tidak demikian. Sehingga apabila kita meletakkan penanggulangan kanker itu untuk kanker lambung, maka hal ini menjadi tidak tepat. Ya, jadi kita memerlukan latar belakang penelitian ataupun segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan apa yang terjadi di dalam negara kita sendiri. Sehingga di sini nanti kita bisa melakukan suatu penelitian yang bersifat analitik dan memecahkan masalah untuk negeri kita sendiri, sebagaimana tadi Thailand telah melakukan suatu studi yang sangat baik sehingga sekarang ini angka dari kolangiokarsinoma di negaranya itu sangat rendah. Sehingga di sini kita bisa melihat tadi bahwa UICC mengeluarkan ya suatu goal yang memang harus kita usahakan atau kita samakan. Di sini menurunkan angka kematian prematur. Ya, jadi kita ketahui bahwa di Indonesia harapan hidup untuk wanita adalah 67 tahun dan pada laki-laki adalah 65 tahun. Bagaimana sulitnya kita akan menurunkan prematur death misalnya apabila seseorang terkena kanker serviks,
datang ke suatu institusi rumah sakit dengan stadium 4 dan kemudian berusia 35 tahun. Nah, hal itu sangat berat untuk kita memperpanjang survival sampai di usia 67 tahun. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang hendaknya kita sama-samakan untuk kita melakukan suatu penelitian. Dan juga misalnya bagaimana kita menghitung kualitas hidup. Kita harus punya baseline. Sebetulnya kualitas hidup pasien kanker yang ada di kita ataupun di Indonesia itu bagaimana? Kalau kita mengatakan di Indonesia, apakah kita bisa menurunkannya nanti menjadi di suatu kota-kota tertentu? Apakah terdapat perbedaan di kota besar ataupun di kota-kota yang lebih ke arah mendekati rural area? Apakah akses terhadap suatu fasilitas kesehatan mempengaruhi kualitas hidup dari pasien? Dan kemudian apakah juga nanti sangat erat hubungannya nanti ketersediaan tenaga kesehatan ataupun ketersediaan alat-alat yang ada berhubungan nanti dengan survival dari pasien-pasien tersebut. Hal inilah sebetulnya yang kita samakan, kita kumpulkan bersama data-data tersebut dan kita bisa rilis dan kita bisa memiliki baseline sehingga kedepannya kita bisa melihat apakah tindakan-tindakan ataupun guideline yang dilakukan itu bisa meningkatkan kualitas hidup dari pasien tersebut ataupun memperpanjang survival, atau bisakah kita dengan teknologi yang ada melakukan suatu primary screening untuk mencegah terjadinya kanker sehingga premature death ini bisa kita hindari. Nah, ini adalah ruang lingkup apabila kita mau melakukan suatu penelitian kanker. Jadi begitu kompleks. Kalau dulu kita tidak begitu mengenal apa itu genomik, metabolomik, tetapi dalam 150 tahun terakhir ataupun 100 tahun terakhir, percepatan yang sangat tinggi terjadi pada ilmu pengetahuan tentang kanker itu sendiri. Jadi termasuk sangat cepatnya. Bagaimana kita melakukan strategi kanker di tanah air? Kalau kita belajar dari Eropa, tentu kita memang sudah sangat jauh tertinggal ya. Tetapi kita tidak bisa berkecil hati. 7 hal yang akan kita lakukan ini sebetulnya masih kita bisa samakan. Kenapa demikian? Karena kita memang telah memiliki data ya, data yang boleh dikatakan cukup baik karena sudah masuk ke dalam Globokan 2018 walaupun kita belum mencapai standar CI5 ya. Jadi di situ informasinya itu yang kita bisa berikan memang kita usahakan bisa bermanfaat ya. Jadi kita memang telah mengumpulkan data, kita memverifikasi, kemudian kita melakukan validasi dan data tersebut telah tersedia. Ya, jadi telah tersedia data yang ada. Jadi penggambaran tentang kanker itu sendiri sudah ada, tetapi kita memang belum memasuki fase yang kedua, yaitu kita mau melakukan penelitian yang bersifat analitik. Ya, jadi di sini tentu saja kita ingin studi yang kita lakukan itu bisa nanti memberikan keluaran yang baik. Ya, jadi misalnya kita mengetahui apakah keluaran dari hasil penelitian itu memang berakibat langsung atau memang sebetulnya ada faktor yang lain. Ya, jadi kita bisa belajar dari penelitian orang tentang kanker paru bahwa merokok, tereksposur rokok itu bisa menyebabkan kanker paru. Tapi ternyata tidak seluruhnya demikian. Ada faktor yang lain lagi sehingga diketahui juga ada seseorang yang bisa terkena kanker paru walaupun tidak merokok. Atau ada yang orang merokok tetapi tidak menjadi kanker paru. Nah, hal-hal seperti inilah yang dianalisakan ya. Jadi kita harus bisa melihat secara langsung apa yang terjadi dari paparan yang pertama, jadi eksposur sampai nanti apakah seseorang itu bisa sembuh atau dia ada kecacatan atau bahkan menimbulkan suatu kematian. Nah, dalam hal proses dari fase preklinis dan klinis ini kita bisa melihat langsung adalah penelitian yang dilakukan orang pada kanker serviks ya. Jadi demikian baiknya mereka mengetahui. Dulu hanya ada pencegahan sekunder ya, pap smear, tapi kemudian setelah diketahui adanya human papillomavirus, ada infeksi dengan beberapa jenis, maka dibuat vaksin yang bisa dilakukan pencegahan primer. Ya, jadi di sini kita bisa melihat kalau bisa kita mundur sehingga kita bisa mencegah angka disability atau kecacatan maupun kematian ya. Jadi ini adalah
istilah-istilah yang harus kita pahami bersama dalam hal kita melakukan suatu alat ukur, salah satunya adalah registrasi kanker. Jadi memudahkan kita untuk melakukan suatu penelitian walaupun nanti di sini ada alat-alat ukur yang lain ya. Jadi metode epidemiologi itu telah kita lakukan bersama dan apabila dilakukan di rumah sakit maka kita menyebutnya sebagai frekuensi. Nah, ini adalah pemrosesan yang kita lakukan dengan berbagai macam istilah yang ada di dalam statistik ya. Jadi kita harus memiliki istilah yang sama dan kemudian kita telah memiliki nasional data dan ini data memang telah tersedia ya. Jadi kita apakah nanti menggunakan data itu untuk perbaikan manajemen rumah sakit? Artinya data yang kita pakai adalah data dari rumah sakit dan apabila kita memakai itu data populasi, kita akan menggunakan data tersebut untuk pengendalian kanker. Dan untuk pengendalian kanker sendiri kita memang bisa masuk ke jenis-jenis kanker tertentu. Ya, jadi misalnya di sini kalau kita melihat hampir seluruh tanah air angka yang tertinggi adalah kanker payudara. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kita nanti mau melakukan penelitian itu dari mulai awal. Jadi kita mengetahui bahwa ada paparan estrogen yang bisa menyebabkan seseorang mudah terkena kanker. Dan kemudian apakah kita nanti mau melakukan suatu penelitian yang bersifat kohort prospektif, tetapi sebelumnya kita melakukan kohort retrospektif dari data yang ada. Dan ini juga ada kasus dari colorectal cancer. Secara deskripsi kita telah melihat di pulau-pulau mana yang tertinggi, ini juga bisa kita lakukan penelitian. Sebagaimana kanker payudara juga tadi, kita juga bisa melakukan hal yang sama untuk kanker kolorektal ya. Jadi untuk survival sendiri tadi telah disampaikan bahwa Indonesia telah memiliki data tersebut. Di sini kami mencoba untuk melihat ya, jadi menghubungkan antara data yang ada di rumah sakit dengan data yang di populasi. Kita bisa melihat ya dari gambaran di sini bahwa kelompok usia yang di bawah 35 tahun justru yang memiliki survival yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus-kasus dengan usia yang lebih dewasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini justru kita bisa melihat secara deskripsi. Kenapa demikian? Hal inilah yang harus kita lakukan penelitian bersama. Apakah di usia 35 tahun dia datang dalam kondisi yang memang terlambat atau memang jenis sel kankernya itu lebih progresif daripada sel kanker yang lain. Sehingga disinilah kita membutuhkan penelitian yang bersifat molekuler untuk lebih menetapkan apakah memang kasus-kasus yang di bawah usia 35 tahun itu lebih memiliki faktor genetik yang berbeda dari kasus-kasus yang usia di atas 35 tahun. Di sini kita bisa melihat bahwa usia di atas 54 tahun survival di rumah sakit kanker Darmais lebih bagus daripada yang di populasi. Ya, jadi dalam hal penelitian kita juga perlu melihat untuk cost efektif karena kita memang di negara low middle income country tetap harus memperhitungkan nilai-nilai pengobatan yang diperhitungkan dengan keuangan yang ada ataupun financial support yang diberikan oleh negara. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa dari data yang ada, kita bisa melihat di sini juga masih tersedia yang bersifat deskriptif yang tentu saja kami berharap data-data ini nantinya tidak saja bersifat informasi deskriptif tetapi bisa dilakukan penelitian sebagaimana kita ketahui di sini dari gambar ini sendiri dari tabel yang ada kita bisa melihat bahwa data yang ada itu banyak yang triple negatif daripada data yang hormonal exposure. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa di negeri kita lebih banyak yang triple negatif dibandingkan dengan paparan hormonal. Nah, ini memerlukan suatu penelitian yang lebih detail, yang lebih bersifat analitik. Nah, semuanya ini tentu saja bisa kita lakukan dengan kelengkapan rekam medik yang baik. Ya, jadi kalaupun kita nanti mau melakukan suatu penelitian, kita juga bisa melihat penelitian dari jenis-jenis kanker yang lain yang dipengaruhi oleh hormonal. Ya, jadi kita memang di sini juga telah menyediakan data yang ada ataupun kita juga mau melakukan suatu penelitian yang sampai masuk ke dalam detail gambaran morfologi. Ya, jadi data tersebut telah tersedia. Jadi ini masih merupakan suatu studi epidemiologi yang menjadi latar belakang yang bisa dijadikan latar belakang dari suatu penelitian yang bersifat analitik. Apakah nanti dilakukan di rumah sakit untuk perbaikan manajemen rumah sakit ataupun sampel yang dilakukan di populasi sehingga penelitian tersebut bisa dipakai untuk perbaikan dari penanggulangan kanker ataupun kita bisa mengetahui apakah
pola ataupun angka kejadian yang ada di Indonesia ataupun faktor resiko yang ada itu berbeda dari negara-negara yang lain. Ya, jadi ini sama halnya juga dengan paru. Ini juga sama nanti di sini apakah jenis rokok yang ada di Indonesia atau rokok sigaret kretek dengan rokok putih itu berbeda gambaran morfologinya. Nah, kalau ada yang tertarik juga untuk penelitian mengenai soft tissue sarkom yang memang ini jarang disentuh, ini juga kita telah memiliki data tersebut secara deskriptif. Ya, jadi kalau kita lagi kembali mengulang di mana kita melakukan suatu penelitian, tentu saja kita harus bekerja sama dengan banyak badan dan kemudian kita berkolaborasi dan kita bekerja tetap saja berhubungan dengan program penanggulangan kanker yang kita menetapkan suatu prioritas ya. Jadi ada prioritas yang kita perhitungkan untuk sustainability dari budget itu sendiri dan kita tentu saja bekerja sama dengan institusi lain yang telah cukup mapan dalam hal penelitian sehingga di sini kita membangun network dan juga kita mempunyai plan of action. Tentu saja people power ya. Jadi apapun yang kita lakukan kita tetap saja harus didukung oleh orang-orang yang mempunyai komitmen. Jadi Darmais yang termasuk di dalam salah satu milestone 75 tahun Indonesia Merdeka memang telah dicanangkan untuk program penanggulangan penyakit kanker dan ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita di sini ya untuk melakukan suatu penelitian yang tentu saja kita sangat ingin sampai di puncak suatu penelitian. Jadi ada sampai kepada systematic review ya. Dari 7 langkah yang dilakukan kita telah sampai ke tahap 5. Jadi ini memudahkan kita untuk bekerja dan kembali kami mengingatkan bahwa apapun yang kita kerjakan kita memerlukan suatu komitmen yang kuat dan kemudian kita harus berkolaborasi karena tidak mungkin suatu penelitian dilakukan sendirian dan kemudian kita juga harus konsisten dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, jadi dalam hal ini kami kembali mengingatkan bahwa data itu baik apabila dia akan dikeluarkan berupa informasi dan kita yang menggunakannya tidak hanya sekedar beropini, tetapi kita mengeluarkan data yang bersifat informasi tadi untuk kita melihat masalah ataupun memecahkan suatu masalah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dr. Evelina atas pemaparannya yang inspiratif dan menggugah ya untuk melakukan registrasi kanker yang baik. Oke, mari merapat tiga narasumber. Kita jaga jarak sekitar setengah meter saja ya, karena pakai masker. Oke. Untuk sesi diskusi tanya jawab, kalau dilihat dari chat, saya bacakan saja yang di chat ya. Pertanyaan yang pertama adalah dari Dr. Tati Herdawati, spesialis patologi anatomi dari Rumah Sakit RSUD Budi Asih Jakarta Timur. Mungkin ini pertanyaannya bisa siapa saja yang menjawab ya. Pertanyaannya adalah, apakah semua rumah sakit harus memberikan data pasien kanker? Bagaimana prosedurnya? Dan bagaimana mencegah adanya data dari pasien yang sama, namun berasal dari rumah sakit yang berbeda? Ya, silahkan. Baik, ini kebetulan Dr. Tati Herdawati adalah teman kami juga. Jadi dari Rumah Sakit Umum Budi Asih ya dok ya. Nah jadi selama ini Rumah Sakit RSUD Budi Asih memang telah mengirimkan data untuk PBCR ya tahun 2008 hingga 2012. Tapi terhenti sekarang dok. Jadi kalau misalnya kita bicara alur atau prosedurnya, memang ada alurnya. Jadi dari Rumah Sakit Budi Asih mengirimkan datanya itu ke Rumah Sakit Persahabatan, ya sebagai rumah sakit subregional dari Jakarta Timur. Nanti di-pool di Rumah Sakit Persahabatan data-data tersebut, kemudian akan dikirimkan ke RSCM. Ya, setelah dari RSCM, kemudian akan dikirimkan ke Rumah Sakit Darmais sebagai pusat yang mengumpulkan semua data dari seluruh rumah sakit. Lalu untuk selanjutnya bagaimana mencegah adanya data dari pasien yang sama?
Jadi gini dok, memang akan ada banyak data-data yang double record misalnya kayak gitu atau triple record. Jadi kan pasien bisa saja berobat ke mana-mana ya, ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, mungkin bisa 3 atau 4 tempat. Nah, tapi data yang kami kumpulkan itu kemudian akan dikompilasi dan kemudian kita akan melakukan pembersihan dok dari data-data tersebut sehingga tidak ada yang double record atau triple record gitu. Jadi memang kita membutuhkan ada minimum variabel dataset yang perlu diisi oleh penanggung jawab kegiatan registrasi kanker di rumah sakit dokter berada. Begitu ya dokter tadi jawaban dari saya. Oke. Terima kasih dokter Grace untuk jawabannya. Dokter, semoga sudah dapat menjawab ya dokter Tati. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua dari dokter Fari Laila Raihani. Pertanyaannya adalah dari paparan sebelumnya, sebenarnya bagaimana peran dokter spesialis patologi anatomi dan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan registrasi kanker nasional? Ada 2 dokter patologi anatomi di sini. Saya coba untuk jawab cepat ya. Jadi kita tahu memang kekurangan dari data Globokan 2018 itu lolosnya tidak bisa masuk CI5, mikroskopik verifikasinya masih terlalu rendah. Sehingga impact review mengatakan bahwa perlu ada kerjasama dengan ahli patologi anatomi. Sehingga di Januari 2020 kami melakukan institusi dan MAIS melakukan MOU. Ya, jadi dengan Ikatan Ahli Patologi Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan, dukungan yang diberikan untuk data nasional. Sehingga kita harapkan kelak data Indonesia bisa kita harapkan ada yang terwakili untuk masuk dalam standar CI5 ya. Jadi di sini kita memang ada kesulitan kemarin untuk pelatihan karena begitu Januari kita selesai tanda tangan, kita berharap Maret sudah melakukan pelatihan dan pengumpulan data, ternyata ada pandemi. Namun demikian dalam sistem pengiriman data masih tetap kita lakukan. Jadi kami memang berharap keaktifan dari para ahli patologi anatomi di luar pekerjaan rutinnya yang memang telah menumpuk itu bisa meluangkan waktu sejenak untuk melakukan verifikasi data dan mengirimkan ke pusat-pusat regional data di wilayah provinsi masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Evelina. Jadi semoga kedepannya kerjasama menjadi lebih baik ya. Kemudian pertanyaan ketiga, wah sejawat lagi, Dr. Dian Cahyanti, untuk menyusun studi epidemiologi mana yang lebih baik atau lebih dulu digunakan? Apakah data HBCR atau data PBCR? Terima kasih. Nah mungkin Yanti ya yang sekarang bisa menjawab mengenai epidemiologi ya. Ya, terima kasih. Saya coba menjawab pertanyaan Dr. Dian Cahyanti dari Yanti. Jadi untuk studi epidemiologi mana yang lebih baik atau lebih dulu digunakan, apakah data HBCR atau PBCR? Sebenarnya menurut saya dilihat dari tujuannya dok. Jadi tujuan dari studi epidemiologi itu apakah untuk melihat beban dari suatu wilayah atau memang ingin melihat yang di rumah sakit. Jadi menurut saya tergantung dari tujuan penelitiannya itu dok. Jadi memang untuk studi penelitian ataupun studi apapun menurut saya harus dikembalikan dulu. Sebenarnya mau melihatnya ruang lingkupnya di mana, tujuannya seperti apa. Gitu. Boleh saya tambahkan? Ibu moderator. Ya, silakan dokter. Jadi tantangan kita adalah kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang mengatasnamakan populasi, tetapi sumber datanya itu adalah sumber data rumah sakit. Nah ini yang menjadi tidak sesuai. Jadi yang penting tadi itu bukan apakah digunakan data HBCR atau PBCR, tetapi seperti tadi yang telah dikatakan oleh Saudari Yanti bahwa kalau kita menggunakan data dari rumah sakit yang bersifat frekuensi, maka kesimpulan yang kita lakukan itu disarankan saran akhir itu adalah digunakan untuk perbaikan manajemen dari rumah sakit. Jadi bukan dipakai sebagai dasar membuat kebijakan yang bersifat populasi.
Jadi hal tersebut tidak bisa diekstrapolasi. Kenapa demikian? Karena pasien rumah sakit itu berasal dari berbagai populasi. Misalnya di kota Jakarta, Rumah Sakit Kanker Darmais hanya menerima 30% dari penduduk Jakarta. 70% berasal dari pulau-pulau yang lain atau kota-kota yang lain. Sehingga tidak adil apabila kita memakai data dari Rumah Sakit Kanker Darmais dan kemudian kita menyebutnya untuk populasi kota Jakarta. Nah, ini akan menjadi sumir karena bisa saja pasien-pasien tersebut jadi tertumpuk. Oleh karena misalnya di Rumah Sakit Kanker Darmais itu banyak dokter-dokter spesialis tertentu, sehingga penyakit tertentu itu pula yang akan banyak. Jadi jangan mengesankan bahwa kasus tersebut banyak di Jakarta. Padahal di sini oleh karena dirujuk oleh dokter-dokter yang ada di sekeliling ataupun yang ada di pulau-pulau dari Indonesia. Jadi yang dipergunakan itu adalah tujuan dari penelitiannya apabila untuk manajemen rumah sakit, maka yang digunakan adalah frekuensi, dan kemudian apabila kita untuk menggunakannya adalah untuk perencanaan program, maka data yang digunakan adalah data populasi. Demikian, terima kasih. Tadi Dr. Rona Hukum. Iya, Coba naik yang untuk Rona Hukum. Dr. Rona Hukum mau berikan komentar. Oke. Belum, tapi misalnya studi berlangsung kanker paru. Yang pada positif negatif berapa rumah sakit misalnya? Mendapatkan respon, terima kasih kepada Dr. Ronald Hukum, konsultan home. Mungkin hal yang mudah tapi belum dilakukan. Ya. Misalnya studi perbandingan angka survival 1 tahun kanker paru non-small cell lung cancer atau median survival kanker payudara stadium 3 dan 4 dengan HER2 positif atau hormonal respon terapi atau triple negatif dari beberapa rumah sakit besar di Pulau Jawa. Studi seperti ini mudah, bisa juga Rumah Sakit Darmais mengajak FKM UI atau UGM misalnya, serta ditunggu banyak kelompok peneliti di luar negeri, cari dana penelitian, bisa bersama, diusahakan. Ya, bagaimana? Terima kasih Dr. Ronald Hukum untuk semangatnya mendukung penggunaan data. Jadi sebetulnya ini adalah agar data tersebut tidak tersimpan di bawah meja atau di dalam buku atau di dalam komputer saja. Kami sangat berharap data itu dapat dikeluarkan berupa informasi. Sehingga nanti di sini kami memang sangat berharap dari Darmais sendiri akan membentuk tim penelitian, yang mana di sini kalau boleh kami sampaikan bahwa kanker kulit telah membentuk tim penelitian di 13 provinsi di Indonesia, dan kemudian untuk kanker paru sendiri juga sudah membentuk tim di 7 wilayah di Indonesia. Nah, memang kesulitannya adalah orang yang bekerja penelitian itu juga yang bekerja di dalam pelayanan pasien. Jadi kita memang agak kesulitan dalam hal human resources, SDM. Nah, kalau kita mengatakan penyandang dana, sebetulnya kalau data tersebut telah masuk ke CI5, nah itu akan sangat mudah untuk mendapatkan dana ya. Jadi dari WHO sendiri sebetulnya memiliki kantong-kantong dana yang bisa mengucur ke suatu negara apabila hal itu dipropos berdasarkan institusi. Terima kasih Dr. Ronald Hukum. Gimana lagi? Langsung aja. Ya, tadi dokter. Pertanyaan kelima. Ya, kelima. Ya. Pertanyaan kelima datang dari Pertanyaan kelima datang dari Dr. Alisna Syahrudin, spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Pertanyaannya adalah apa usaha yang dapat dilakukan tim registrasi kanker untuk dapat menggunakan diagnosis berdasarkan sitologi seperti kanker paru yang sebagian besar didiagnosis berdasarkan sitologi. Terima kasih. Saya coba jawab pertanyaannya, bagi usaha yang dapat dilakukan dari tim registrasi kanker terkait data sitologi. Jadi ini teknis ya dok ya. Untuk sitologi tersendiri itu masih kategorinya adalah ke mikroskopik verifikasi. Jadi memang ada kanker-kanker kan yang yang bisa didiagnosis, maksudnya gold standarnya tidak perlu lewat PA atau lewat cairan, dan sitologi itu masuk ke untuk nanti teknis penghitungan dia masuk dalam kategori microscopic verification. Jadi
data sitologi pun dia tidak akan mengurangi dari kualitas data registrasi kanker sendiri, apalagi untuk kasus kanker paru ya dok ya, mungkin banyak yang diperiksa lewat cairan sitologinya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau bagaimana caranya tadi ditanyakan, pertanyaan tadi yang nomor 5, masih yang nomor 5, Mbak. Ya, itu kan bagaimana usaha yang dilakukan. Tentu saja kita tetap bekerja sama dengan laboratorium patologi anatomi. Dalam hal ini kita memang sangat tergantung kepada Badan Registrasi Kanker yang ada di Ikatan Ahli Patologi Anatomi Indonesia. Itu tadi yang kekurangan-kekurangan yang kita dapati di Globokan 2018. Kita harapkan seluruh data yang ada itu bisa kita peroleh. Hal ini juga tentu saja kami sangat berharap memperoleh data sitologi dari patologi klinik untuk diagnosis kanker darah. Jadi kita tidak mendapatkan tidak hanya dari biopsi sumsum tulang, tetapi juga dari cairan aspirasi sumsum tulang. Itu juga memiliki kekuatan diagnosis yang tinggi karena itu didiagnosis berdasarkan mikroskopik. Jadi tidak hanya paru, tetapi masih ada juga kanker yang lain yang boleh kita dapatkan dari gambaran sitologi yang diagnosisnya oleh patologi anatomi ataupun dari patologi klinik. Demikian. Oke. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-6. Ya, Nomor 6 dari Dr. Endang Harjolukito, spesialis patologi anatomi. Apakah pelaporan data dari rumah sakit wajib? Apa upaya untuk menjamin komitmen pelaporan data kanker? Coba. Ya, terima kasih. Jadi karena memang dari Komite Penanggulangan Kanker sendiri telah membuat suatu rencana kegiatan ataupun suatu kebijakan, maka Kementerian Kesehatan membangun suatu sistem di 14 di Indonesia, yang kemudian 14 provinsi inilah nanti yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan registrasi kanker, baik itu yang berbasis rumah sakit maupun berbasis populasi. Nah, kalau kita pertanyakan tentang kewajiban, tentu saja setelah adanya SK dari Kementerian Kesehatan yang diluncurkan ke 14 provinsi yang keseluruhannya itu ada 12 merupakan rumah sakit vertikal dari Kementerian Kesehatan, dan kemudian 2 diantaranya adalah rumah sakit umum daerah. Tentu hal ini merupakan suatu hal yang wajib ya. Jadi kalau kita melihat dari tata kerja di rumah sakit, itu merupakan bagian dari penetapan rumah sakit tersebut menjadi pusat rujukan kanker di wilayah regional tersebut, sehingga data yang dikumpulkan tentu saja diperuntukkan untuk pengembangan dari wilayah masing-masing. Jadi kita membuat suatu perencanaan, ini bukan pelaporan yang bersifat dilaporkan saja, tetapi sebetulnya hal ini lebih kepada tanggung jawab masing-masing rumah sakit ataupun masing-masing wilayah, baik itu dengan Dinas Kesehatan provinsinya untuk membangun suatu sistem yang telah ditetapkan oleh WHO itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan komitmen pelaporan, hal ini bisa kita lakukan dengan evaluasi dan monitoring yang dilakukan setiap 3 bulan. Jadi ini kita lebih kepada advokasi ataupun pendampingan kepada 14 provinsi tersebut. Jadi pelaporan data tersebut merupakan hal yang wajib memang dilakukan untuk pengembangan dari rumah sakit ataupun penanggulangan kanker di wilayah kerja yang ada, dan kemudian komitmen untuk pelaporan tersebut tentu kita pantau dengan adanya terbentuk sistem jejaring yang telah di-SK-kan oleh Kementerian Kesehatan. Demikian Dr. Endang. Terima kasih Dr. Evelina. Kita coba menjawab pertanyaan yang ke-7 dari Ibu Fitria Rahmitasari. Apakah ada kurun, ini dari patolog juga ya? Dr. Fitria Rahmitasari, apakah ada kurun waktu tertentu sebaiknya dalam memberikan data registrasi kanker, mengingat lab PA kami masih belum lama berdiri? Ya, silakan Dr. Grace. Ya, terima kasih Dr. Fitria Rahmitasari.
teman kami juga ini. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara apakah ada kurun waktu tertentu sebaiknya dalam memberikan data registrasi kanker, memang betul laporan pencatatan yang sedang kami lakukan adalah dari tahun 2013 hingga 2018. Ya, tetapi karena kalau misalnya kita lihat ini ya, lab PA kami masih belum lama berdiri, tidak apa-apa dok. Jadi data-data kanker dari tahun berapapun yang dokter punya dan memang belum pernah dilaporkan, silakan dilaporkan dok. Jadi kalau misalnya memang punya juga data-data PA, itu juga bisa dilaporkan melalui perhimpunan kita, melalui BRK. Jadi begitu dok, jawaban dari saya. Terima kasih Dr. Grace. Pertanyaan yang ke-8. Ini dokter kita ya. Dr. Wiwit Ade Vidyawati, apakah ada SOP, SPO untuk mendapatkan data pasien untuk riset di Rumah Sakit Kanker Darmais? Ya, terima kasih. Saya langsung jawab. Apakah ada SPO? Tentu bisa saja ya. Jadi kita sangat terbuka untuk data tersebut dipergunakan oleh karena memang kita sangat kekurangan orang yang melakukan penelitian. Yang dalam hal ini tentu saja data tersebut bukan untuk penelitian yang bersifat deskriptif epidemiologi lagi karena hal tersebut telah dilakukan. Misalnya kita sudah tahu bahwa kanker yang ada di, kita contohkan satu organ, kanker payudara yang ada di Indonesia misalnya berusia muda atau kemudian lebih banyak pada usia yang lanjut dan kemudian jenis tertentu dan ternyata telah umumnya adalah yang triple negatif. Nah, yang kita harapkan adalah penelitian yang dilakukan kenapa triple negatif, apa yang terjadi dengan triple negatif. Dan kemudian kita memiliki data survival yang hal ini dapat dipakai untuk penelitian prognosis ataupun kita bisa menghitung prediksi yang ada. Nah, untuk mendapatkan ini tentu saja dibangun suatu tim penelitian yang termasuk di dalamnya adalah orang Darmais sendiri. Dan kemudian bekerja sama dengan institusi lain, apakah itu institusi pendidikan misalnya, ataupun dinas kesehatan, itu sangat terbuka dengan catatan ada proposal yang diajukan dan lulus etik. Sehingga data-data itu bisa dikeluarkan, apakah itu data yang bersifat dasar ataupun data yang terbuka. Dan kemudian data tersebut apabila yang dipergunakan misalnya data yang berasal dari bisa kita katakan kota-kota tertentu, maka para tenaga yang bekerja di tempat tersebut akan menjadi bagian dari tim penelitian tersebut. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang mengerti atau mereka lah yang mengetahui persis variabel-variabel tambahan apa yang bisa diperoleh dari medical record yang ada, ataupun apabila kita melakukan suatu penelitian yang bersifat molekuler yang kita lakukan dari parapin blok, maka tenaga patologi yang setempatlah yang mengetahui persis berapa ketersediaan parapin blok yang ada untuk penelitian yang kita maksud. Jadi kalau untuk alur penelitian itu sendiri sudah ada dan kemudian kami juga memfasilitasi untuk dilakukan penelitian multisenter di tanah air. Misalnya seperti Dr. Wiwit ada di Pekanbaru, misalnya kita bekerja sama untuk penelitian-penelitian yang tertentu karena Pekanbaru belum masuk di dalam area penetapan registrasi kanker di Indonesia. Namun demikian apabila di Pekanbaru sendiri telah tersedia data-data yang bersifat populasi, hal ini tentu bisa kita sandingkan. Ataupun kita mau melakukan penelitian bersifat manajerial, yaitu yang data berasal dari hospital, ini juga bisa kita lakukan bersama-sama. Demikian Dr. Wiwit. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Dr. Evelyn. Sekarang pertanyaan ke-9 dari Dr. Maria Wicaksono. Kualitatif study sekarang sangat berkembang di onkologi research. Bagaimana di Rumah Sakit Kanker Darmais? Apakah menjadi metode yang penting? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Maria. Untuk penelitian sendiri, tentu saja registrasi kanker dalam hal ini tidak berdiri sendiri. Kami menyediakan seluruh data yang ada, seluruh organ yang ada, apakah itu yang bersifat hospital based ataukah itu yang bersifat population based. Maka segala penelitian, apakah itu nanti yang metodologi ataupun nanti kita mengatakan apakah itu yang bersifat kohort atau kohort retrospektif, prospektif, kualitatif, kuantitatif, atau kita penelitian risk factor, atau kita penelitian untuk quality of life, atau kita melihat faktor prediksi, apapun itu menjadi sangat penting di dalam penelitian. Nah, kalau kita melihat penelitian di internasional sendiri, mereka sudah sangat jauh
Sementara di Indonesia sendiri tadi seperti dikatakan oleh Dr. Ronald Hukom, untuk melihat angka kematian ataupun survival probability untuk pasien kanker paru sendiri, itu kita masih belum bisa mengatakan nasional data. Dan kemudian untuk breast cancer sendiri juga kita masih belum bisa juga mengatakan nasional data karena penelitian-penelitian yang ada itu masih terpisah satu sama lain. Sehingga kedepannya sebagai Pusat Kanker Nasional kami sangat berharap adanya embrio-embrio penelitian yang ada dari berbagai grup yang dimulai dari penelitian studi epidemiologi terlebih dahulu menjadi latar belakang yang kemudian menjadi suatu penelitian yang bersifat populasi, apakah itu nanti bersifat klinikal epidemiologi ataukah nanti sampai masuk klinikopatologi epidemiologi yang bersifat populasi, juga nanti penelitian yang sampai kepada molekuler epidemiologi yang ada di populasi, sehingga hal tersebut bisa kita pakai untuk apakah nanti menjadi suatu bahan kebijakan ataukah nanti apabila itu menjadi suatu atau dasarnya adalah data frekuensi atau data rumah sakit, maka kita bisa menjadi acuan untuk perbaikan manajemen pasien di dalam rumah sakit itu sendiri. Demikian Dr. Maria. Ya, terima kasih Dr. Anya. Terima kasih Dr. Maria. Supportnya, paliatif siap untuk melakukan penelitian yang dapat digunakan onkologi tim, misalnya untuk quality of life. Ya. Oke, terima kasih Dr. Maria. Ini sudah pertanyaan terakhir. Ini kita tutup atau masih ada sesi tanya jawab lagi? Sudah ditutup ya. Jadi terima kasih kepada para narasumber. Kita beri tepuk tangan untuk pemaparannya yang lengkap ya. Jadi kalau misalnya harus diringkas, kalau yang saya ringkas, data is a new gold. Jadi untuk mendapatkan gold butuh proses yang panjang, tenaga yang banyak, serta kerjasama yang solid. Seperti yang tadi sudah disampaikan Dr. Grace, untuk mencapai continuity kita butuh 3C yang lainnya, yaitu ada komitmen, collaboration, juga konsistensi. Nah, data yang baik menghasilkan informasi yang baik dan benar dan bermanfaat. Salah satunya manfaatnya adalah untuk pembuatan keputusan. Nah, jika data yang baik itu adalah data PBCR nasional, maka akan sangat bermanfaat untuk pembentukan National Cancer Control Program di Indonesia. Tapi data itu tidak bisa berdiri sendiri, butuh didukung oleh penelitian-penelitian lain yang lokal di Indonesia, yang bukan hanya melihat referensi dari luar negeri. Penelitian di bidang kanker itu tentu memiliki aspek yang sangat luas, bisa dari segi genetiknya, bisa dari pencarian faktor risiko, health seeking behavior, psikologi, sistem rujukan, manajemen, serta uji klinik dan sebagainya. Maka perlu adanya multidisiplin untuk kita sama-sama menyatakan war on cancer di Indonesia. Demikian webinar kali ini untuk materi risk on cancer. Kita berharap kerjasama dan dukungan dari seluruh peserta, stakeholders, seluruh guru, para profesor, untuk dapat kita sama-sama bekerja sama di kanker ini, bidang penelitian kanker ini. Kami berharap semoga kita semua sehat-sehat, kita semua dapat melewati badai pandemi ini dengan baik. Sebelum ditutup, terima kasih kepada sponsor kami atas dukungannya, yaitu Transfarma Medica Indah dari Menarini Group. Terima kasih atas dukungannya. Foto. Oh iya. Sebelum kita tutup, mohon para peserta untuk membuka videonya untuk kita foto bersama. Wah,
Halo. Wah. Lambaikan tangan. Ya. Terima kasih. Ada 8 shoot. Ada Ada 8 shoot. Mohon tersenyum agak lama. senyumnya ketutupan masker. Iya, kan ada yang lain kan? Iya. Data nanti bisa dilihat di website untuk yang membutuhkan sebagai latar belakang ataupun peminatan. Karena kami di sini memiliki nanti dibagi menjadi 12 sistem organ dan anak. Kanker anak akan tersendiri. Jadi siapa yang berminat untuk kanker anak kami sangat terbuka. Karena di sini tim multidisiplin kanker anak juga akan melakukan banyak penelitian sehingga kami sangat berharap teman-teman di tanah air bisa ikut bergabung. Dan kemudian untuk tim yang lain adalah dari sama halnya urutan yang terbanyak tadi, itu kita punya tim kanker payudara, kemudian yang paru, head and neck, kemudian sistem digestif, liver cancer juga kita punya tim tersendiri, dan kemudian soft tissue kita ada, urogenital dan ginjal itu juga ada, dan kemudian hematopoietik, apa lagi ya? Anak sudah terpisah, kemudian saraf pusat dan kemudian ginekologi. Itu semuanya memiliki data-data yang sangat banyak ya. Jadi berupa tambang emas itu tadi masih kita belum olah untuk kita pamerkan ya atau kita pakai. Jadi betul-betul masih tersimpan berupa data yang bersifat deskriptif. Jadi kami sangat berharap ke depannya kita bisa sama-sama untuk melakukan analisa terhadap studi epidemiologi yang telah dilakukan. Nah, untuk itu dalam hal berkomunikasi sangat mudah karena di website itu juga sudah ada nanti kontak person kami persiapkan sehingga nanti bisa dilakukan kolaborasi. Terima kasih untuk perhatian yang diberikan oleh seluruh peserta. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Nah, untuk ini sebagai penutup, ya. kita dari Darmais mengucapkan selamat ulang tahun. Nanti sama-sama semoga semakin jaya. Ya. Oke? Ya. Oke. Sebagai penutup, terima kasih untuk semua perhatian para peserta dan waktunya. Semoga ada manfaat dari webinar ini. Kita mengucapkan selamat ulang tahun Rumah Sakit Kanker Darmais yang ke-27. Semoga semakin jaya. Kami tunggu ya kolaborasinya.